Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallifu hadzal kitab al-imam العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال من لطائف الميلاد النبوي صلى الله عليه وسلم وإنما كان مولده في شهر ربيع على الصحيح ولم يكن في المحرم ولا في رجب ولا في رمضان ولا غيرها من الأشهر ذوات الشرف لأنه عليه السلام لا يتشرف بالزمان وإنما يتشرف الزمان به وكذلك المكان. فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة لتوهم أنه تشرف بها فجعل الله تعالى مولده عليه السلام في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه. وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين. ولم يجعل الله تعالى في يوم الاثنين يوم مولده صلى الله عليه وسلم من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة المخلوق فيه آدم من الجمعة والخطبة وغير ذلك من العبادات إكراما لنبيه عليه السلام بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن جملة ذلك عدم التكليف. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih di dalam pembahasan terkait dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan bahwasannya Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya, seperti yang kita ketahui. Pendapat yang masyhur, yang muktamad, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di tanggal 2 atau tanggal 3. Ada yang mengatakan di tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi khilaf ulama. Kalau lahirnya di bulan Rabiul Awal, itu ulama sepakat. Pendapat yang muktamad, yang benar, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya khilaf.
Al-Imam Malik mengatakan beliau lahir lebih cenderung ke pendapat di tanggal 9 Rabiul Awal. Walaupun pendapat yang masyhur yang sering kita dengar di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau bulannya tidak ada khilaf, tapi kalau tanggalnya ada khilaf. Abuya mengatakan, kenapa Nabi tidak lahir di bulan Muharram? Tidak lahir di bulan Rajab. Ini kita sekarang kan di bulan Rajab nih. Bulan Rajab, bulan yang sangat agung. Bulan Rajab termasuk 4 bulan haram. Dari zaman jahiliyah dulu, ini dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. 4 bulan dari 12 bulan adalah bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena di bulan tersebut banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang dilarang sama Allah. Maksiat di bulan tersebut dosanya berlipat-lipat. Maksiat di bulan 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya terpisah jauh yaitu Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nyambung 3 bulan. Satunya terpisah, Rajab. Rajab bulan kita ini. Kayak alhamdulillah. Jadi malam hari ini malam tahun baru. Malam tahun baru. Alhamdulillah malam tahun baru Masehi. Malam tahun baru Syamsiyah kita isi, kita akhiri dan kita awali insyaallah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita seagama yang melupakan ini bulan Rajab. Maksiat terbanyak dilakukan di malam ini. Malam tahun baru. Dan rata-rata yang memeriahkan malam tahun baru ini muslimin, umat Islam. Padahal bukan tahun baru mereka. Tahun baru kita adalah 1 Muharram. Tahun baru kita 1 Muharram. Tapi karena kita ini latah, apa yang dilakukan oleh musuh Islam pengen diikuti oleh umat Islam. Ini sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalian umat akhir zaman akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh mereka pengen diikuti sama umat Islam. Bahkan kata Nabi, umpama orang kafir tadi di depan kalian nyemplung ke lubang, bahaya lubang itu, ada binatang, ada ular, mungkin ada kalajengking, masukkan kakinya di situ, kalian akan masukkan kaki kalian di situ. Kata Nabi Muhammad SAW. Tahu bahaya. Di lubang itu ada kalajengkingnya atau ada ularnya. Sama ini orang kafir, dia masukkan kakinya atau tangannya ke situ. Kata Nabi, kalian akan masukkan tangan dan kaki kalian ke situ. Nauzubillah. Ini latah, bahasanya latah. Makanya malam hari ini yang paling banyak maksiat umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kita mengisi malam ini dengan kajian terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupakan ini bulan-bulan Rajab. Bulan Rajab ini Allah turunkan rahmatnya begitu banyak. Termasuk nama bulan Rajab, Rajab Al-Asab. Apa arti Al-Asab? Arti Al-Asab adalah sesuatu yang dituangkan. Kenapa bulan Rajab dinamakan bulan yang dituangkan? Pada bulan itu sesuatu karena rahmat Allah banyak Allah tuangkan, banyak Allah turunkan di bulan Rajab. Maghfirat Allah, ampunan Allah, pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya di bulan Rajab. Maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar,
meminta maaf kepada Allah di bulan Rajab. Nah, tapi ketika di satu bulan Allah muliakan dengan rahmat yang banyak, maghfirat yang luas, pintu taubat Allah buka. Ada yang maksiat, maka maksiatnya 2 kali lipat. Maksiatnya juga 2 kali lipat. Dan bulan haram ini dari zaman jahiliyah, termasuk dari syariat Nabi Ibrahim. Mereka muliakan sampai diutus Nabi Muhammad SAW, ditetapkan oleh Nabi, diteruskan hukumnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Abu yang mengatakan, kenapa Nabi tidak lahir di bulan Rajab atau di bulan haram yang lain? Kenapa Nabi tidak lahir di bulan Ramadan? Kata beliau, alasannya li'annahu alaihi salam la yatasharrafu bizzaman wa innama yatasharrafu zamanu bihi wa kadzalikal makan. Karena Nabi itu tidak mengambil atau kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi bukan karena beliau dilahirkan di bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa. Tidak ada kejadian yang sakral atau kejadian yang luar biasa di bulan tersebut. Tidak ada keutamaan apa-apa di bulan Rabiul Awal. Kapan bulan Rabiul Awal mulia? Ketika dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW di bulan tersebut. Kalau misalkan Nabi lahir di bulan Rajab, atau Nabi lahir di bulan haram yang lain, atau Nabi lahir di bulan Ramadan, mungkin saja ada orang yang kepikiran, oh Nabi ini mulia karena lahir di bulan yang mulia. Nabi mulia karena lahir di bulan yang mulia. Agar pikiran seperti itu tidak terpikir, tidak terlintas di benak kita, Allah lahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal. Bulan yang tidak ada sama sekali sejarah terkait di bulan tersebut. Beda dengan Rajab. Beda dengan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan atau Allah selamatkan orang yang naik kapal bersama Nabi Nuh di bulan Muharram. Nabi Musa terjadi mukjizat ketika Nabi Musa membelah lautan di bulan Muharram. Bulan Muharram banyak kejadian yang luar biasa terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau Nabi lahir di bulan Muharram, ada mungkin orang yang berpikiran Nabi ini mulianya karena lahir di bulan Muharram. Nah, Allah ingin menampakkan kepada kita betapa mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak dimuliakan karena bulan, karena tempat, akan tetapi tempat, bulan, waktu mulia berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata ulama, kakek nenek moyang Nabi itu jadi orang-orang yang mulia berkat Nabi Muhammad. Biasanya kan lumrahnya kebalik. Anak jadi mulia atau jadi orang yang sukses gara-gara bapaknya, gara-gara ibunya kan gitu. Anak jadi mulia gara-gara orang tuanya. Biasanya begitu. Kalau Nabi kebalikan. Kakek nenek moyang Nabi termuliakan, dijaga sama Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan seperti yang kita ketahui, Adam saja itu tawassul kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Adam, ketika Adam melanggar perintah Allah, Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam meminta maaf kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis beliau sama yang ngarang kitab ini, Abu Yasaid Muhammad, mengumpulkan sanadnya puluhan, bukan satu sanad, puluhan sanad yang di hadis tersebut diceritakan Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau punya kitab lain namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Di situ beliau sebutkan puluhan sanad, bukan 1-2 sanad, lebih dari 1-2 sanad hadis menunjukkan apa? Bahwasanya riwayat Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad itu sahih.
Kata Allah, wahai Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Walam khalaqtuhu. Padahal belum aku ciptakan Muhammad. Kata Adam, ya Allah, tidaklah aku melihat istana, bangunan yang mewah, yang indah di surga, kecuali ukirannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada la ilaha illallah, pasti ada Muhammad Rasul. Maka aku yakini, wahai Allah, ya Allah, Muhammad ini adalah makhluk yang paling kau cintai. Makanya aku tawassul dengan Muhammad agar kesalahanku dimaafkan olehmu. Dimaafkan sama Allah. Kata Allah, betul wahai Adam, dia adalah nanti bakal jadi anak keturunanmu. Kalau bukan karena dirinya, kamu tidak aku ciptakan. Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat spesial, sangat mulia. Adam dapat syafaat berkat Nabi Muhammad. Kakek nenek moyang Nabi termuliakan gara-gara Nabi Muhammad. Bahkan kita, umat akhir zaman, dimuliakan sama Allah gara-gara Nabi Muhammad. Ya, makanya malu kalau kita banyak maksiat, malu sama Nabi Muhammad SAW. Malu ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya cucu, harus kita jaga agar selalu berada di bawah naungan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi ini orang yang sangat mulia. Ulama mengatakan termasuk nikmat yang harus kita syukuri setiap harinya, Allah menjadikan kita dari umat Nabi Muhammad SAW. Tiap pagi syukuri nikmat iman, alhamdulillah Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat, masya Allah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdah beliau mengatakan, karena kita memiliki nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Kita umat di akhir zaman. Umur kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Nabi Ibrahim itu diriwayatkan, beliau sunat khitan itu umurnya 200 tahun. Umur orang-orang dulu panjang-panjang. Umurnya 200 tahun baru. Ya, Nabi Nuh saja kan umurnya 1000 tahun lebih. Allah mengatakan di Al-Quran, falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya sebelum kaumnya dibinasakan oleh Allah 1000 tahun dikurangi 50 tahun kata Allah. Berarti 950 tahun. Itu masa dakwahnya. Seorang nabi diutus sama Allah di umur tertentu. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Makanya jangan heran kalau kita baca di kitab, oh ada orang dari Bani Israel ibadah 500 tahun. Ibadah 1000 tahun, memang umurnya panjang-panjang. Ketika umur mereka panjang-panjang, artinya apa? Ibadah mereka lebih banyak daripada kita. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60, 70 sampai 80. Rata-rata. Ada yang lebih, Masya Allah. Sikat hidup kita di dunia kalau dibandingkan dengan umat terdahulu. Tapi setelah semua nabi nanti masuk surga, itu yang pertama kali masuk surga kita, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan umat Nabi Nuh yang umurnya ratusan tahun, bukan umat Nabi Musa, Nabi Isa, bukan, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita memiliki nabi yang mulia, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semua yang bernisbat kepada Nabi
akan menjadi yang paling mulia. Semuanya. Bulan bernisbat kepada Nabi, bulan Rabiul Awal jadi bulan yang paling. Hari Nabi dilahirkan di hari Senin. Di hari Senin Nabi dilahirkan, hari yang paling mulia. Hari Senin itu hari biasa, bukan seperti hari Jumat. Kalau hari Jumat, memang hari Jumat itu hari yang banyak kejadian luar biasa. Nabi Adam Allah ciptakan di hari Jumat. Nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat. Banyak kejadian yang luar biasa di hari Jumat. Nah, tapi Nabi tidak Allah lahirkan di hari Jumat. Nabi lahirkan di hari Senin. Yang tidak ada cerita apa-apa di hari itu. Hari Senin jadi hari yang mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir di hari Senin, Nabi Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Nabi hari Senin, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah di hari Senin, Nabi wafat di hari Senin. Jadi mulia hari Senin. Disunnahkan kita puasa di hari Senin berkat Nabi Muhammad SAW. Kayak hari yang paling agung, yang paling mulia hari Senin. Walaupun musuh-musuh Islam ingin mengarahkan kita untuk tidak suka dengan hari Senin. Ada itu. Ada suara-suara yang ingin kita ini membayangkan hari Senin hari sial. Ada. Di berita-berita, di radio-radio banyak itu disebut. Bahkan jadi sumpahan. Mudah-mudahan harimu Senin terus, artinya sial terus, hati-hati. Itu dari musuh Islam. Mereka itu semua yang terkait dengan Nabi ingin mereka jauhkan dari kita. Ada itu. Orang-orang sekarang ini. Sumpahnya mudah-mudahan harimu Senin terus. Artinya harimu sial terus. Na'udzubillah. Hari Senin, hari sangat mulia. Karena di hari tersebut dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bulan yang mulia, sebelumnya sudah mulia, tapi Nabi dilahirkan di bulan yang sangat biasa agar kita yakin Nabi tidak mengambil kemuliaan dari siapapun. Bahkan ulama mengatakan kenapa ayah beliau meninggal sebelum Nabi lahir. Ayah Nabi kan meninggal umur Nabi di kandungan 2 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan. Kemudian umur Nabi 6 tahun ibunya meninggal dunia. Umur Nabi 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Di masa Nabi sangat butuh dengan pamannya untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah, kakeknya pun pamannya pun Abu Thalib meninggal. Tidak berjauhan istri beliau meninggal dunia, Siti Khadijah. Di waktu-waktu yang sangat Nabi membutuhkan istilahnya. Ini semua sebagai pesan dari Allah bahwasannya Nabi jadi orang yang mulia bukan sebab orang lain. Bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, bukan karena kakeknya, bukan karena paman atau karena istrinya Khadijah, tapi Nabi mulia dan agama Islam tersebarkan itu memang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak pernah mengambil kemuliaan dari orang lain. Kita yang ngambil kemuliaan dari Nabi. Kalau kita pikirkan, Nabi Musa saja itu ingin jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi yang Allah ajak bicara ketika masih hidup di dunia, termasuk Rasul, 5 Rasul termulia, ulul azmi, itu pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW, pengen jadi umat Nabi. Nah, jadi nikmat yang besar dari Allah ketika Allah jadikan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa permintaan dari kita, tanpa ikhtiar dari kita, tanpa usaha dari kita, Allah lahirkan kita, Allah ciptakan kita sudah termasuk digolongkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat atau hari-hari yang lain. Nabi dilahirkan di hari Senin karena hari Senin mulia berkat Nabi Muhammad. Di hari Jumat, ini kata beliau termasuk kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat. Di hari Jumat ada beberapa kewajiban yang wajib kita lakukan. Tentu kita semua tahu sholat Jumat itu wajib. Khutbah juga wajib. Sholat Jumat tanpa didahului dua khutbah tidak sah sholat Jumatnya. Ada kewajiban di hari Jumat. Makanya Allah tidak lahirkan Nabi di hari Jumat. Allah lahirkan Nabi di hari Senin. Untuk membuktikan firman Allah yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali bentuk rahmat untuk alam semesta ini. Kalau Nabi dilahirkan di hari Jumat, bisa saja ada yang berpikiran, oh sholat Jumat diwajibkan karena Nabi lahir di hari Jumat. Sholat Jumat, hari Jumat kita diperintahkan untuk banyak beribadah karena Nabi dilahirkan di hari Jumat. Di hari Jumat tidak boleh di waktu khatib naik ke atas mimbar, haram kita melakukan transaksi jual beli, haram. Ketika khatib naik ke atas mimbar tidak boleh lagi berjualan, haram. Sah jual belinya sah, tapi haram. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ketika dikumandangkan azan untuk salat Jumat, artinya imam naik ke atas mimbar, maka datanglah, pergilah kalian ke masjid untuk zikir kepada Allah, tinggalkan jual beli. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi haram. Walaupun jual belinya tetap sah, tapi haram. Biar kita tidak kepikiran diharamkan jual beli di waktu tersebut karena Nabi dilahirkan di hari Jumat, Allah tidak lahirkan Nabi di hari Jumat. Biar sempurna makna rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi, dilahirkan Nabi itu bentuk rahmat Allah untuk alam semesta ini. Bahkan ketika ayat ini turun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Nabi bertanya kepada Jibril. Kan yang bawa ayat ini Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, kau dapat tidak bagian dari rahmat ini? Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad itu rahmat untuk alam semesta ini. Alamin adalah kullu ma siwallah, selain Allah. Selain Allah itu alam namanya. Selain Allah adalah alam. Makanya Nabi nanya sama Jibril pas ayat ini turun, Jibril, kau dapat tidak rahmat yang Allah maksud ini? Kata Jibril, dapat ya Rasul. Jadi malaikat Jibril pun dapat rahmatnya Nabi. Bagaimana kau dapat rahmat ini wahai Jibril? Bagaimana bentuknya? Gitu Nabi penasaran. Nabi tanya sama Jibril. Ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi di dalam kitab beliau Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Di ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa bentuk rahmat yang kau dapatkan? Kata Jibril, ya Rasulullah, ma minna illa wa yakhaf su'al aqibah atau su'al khatib. Tidaklah kami ini, bahkan malaikat pun ya Rasulullah, semua malaikat itu takut dengan yang namanya su'ul khatib. Takut dengan yang namanya mati dalam keadaan tidak baik. Karena mereka melihat iblis tiba-tiba su'ul khatimah. Iblis itu kan guru mereka.
Iblis itu makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum malaikat. Iblis ahli ibadah. Iblis gurunya malaikat. Tahu-taunya Allah balikkan istilahnya khatimah finishnya iblis jadi makhluk yang dilaknat, yang diusir sampai hari kiamat, kekal abadi di api neraka. Dari situ semua malaikat takut nanti jangan-jangan jadi kayak iblis. Takut dengan akhirnya nanti. Tidak tahu sekarang mungkin sekarang dekat sama Allah, di akhirnya jadi kayak iblis. Kecuali aku ya Rasulullah ketika diberikan tugas oleh Allah untuk membawakan wahyu kepadamu, Allah pujianmu di wahyu itu. Allah puji malaikat Jibril. Di ayat surat Asy-Syu'ara yang berbunyi nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Yang membawa wahyu ini kata Allah adalah ar-ruh. Ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Jadi kalimat ruh di Al-Qur'an tidak mesti artinya ruh, roh, tidak. Kalimat ar-ruh di Al-Qur'an bisa jadi maknanya artinya adalah malaikat Jibril. Yang membawa wahyu turun kepada Nabi Muhammad kata Allah adalah malaikat ar-ruh al-amin yang sangat bisa dipercaya. Ini pujian dari Allah. Nah, kata Jibril, setelah aku dipuji sama Allah di wahyumu ya Rasulullah, di situ aku ngerasa tenang bahwasanya sampai akhir nanti aku akan menjadi makhluk yang patuh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril pun dapat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau Allah sudah firmankan di dalam Al-Qur'an, tidak mungkin berubah. Kan gitu. Tidak mungkin berubah. Kalau sudah turun ayat begini, divonis sama Allah, akhirnya begini, tidak mungkin berubah. Sebagai bukti kebalikannya, Abu Lahab. Abu Lahab itu Allah pastikan dia dan istrinya masuk api neraka jauh sebelum mereka meninggal dunia. Kita tahu surat yang turun untuk memastikan memvonis Abu Lahab masuk api neraka. Tabbat yada Abi Lahabib. Surat Al-Masad di sini. Dari surat ini turun sampai Abu Lahab meninggal dunia itu kurang lebih jaraknya 10 tahun. Karena surat ini turun, surat Tabbat Yada turun, Nabi di awal masa dakwahnya. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Turun surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa imra'atuhu hammalat fi jidha hablum. Istrinya pun kata Allah akan membawa kayu untuk dibakar di api neraka. Artinya masuk neraka. Surat ini turun, Abu Lahab matinya 10 tahun lagi. Abu Lahab meninggal dunia itu di tahun kedua Hijriyah. Kedua Hijriyah. Surat ini turun, taruhlah Nabi dakwah secara terang-terangan di tahun ketiga. Berarti bukan 10 tahun, 13 tahun. Dari surat ini turun sampai Abu Lahab mati 13 tahun jaraknya. Tapi karena yang ngomong adalah Allah, Allah yang tahu apa finishnya Abu Lahab, diturunkan surat. Udah, pasti tidak dapat hidayah Abu Lahab. Pasti masuk neraka. Sedangkan yang lain banyak atau ada yang permusuhannya itu lebih keras kepada Nabi. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam keras terhadap Islam. Tapi tiba-tiba Allah balik masuk ke dalam agama. Sampai-sampai sahabat dulu mengatakan tidak mungkin Umar masuk Islam. Kami lebih percaya keledainya yang masuk Islam daripada Umarnya yang masuk Islam. Saking mustahilnya menurut mereka. Kami lebih percaya keledai Umar yang masuk Islam daripada Umar. Tidak tahunya cuma dengar 10-15 ayat dari awal surat Thaha, hatinya Allah balik jadi orang yang paling cinta, paling cemburu kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab
Sudah Allah vonis. Karena Allah yang berfirman di Al-Quran berarti tidak mungkin bisa diganti. Makanya orang-orang di sekitar Nabi Muhammad mereka makin yakin kepada Nabi karena Abu Lahab tidak kepikiran untuk masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Kalau Abu Lahab ingin meragukan sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad, tinggal dia pura-pura masuk Islam. Jadi munafik. Kan munafik di Madinah banyak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, duduk di depan Nabi, tapi hatinya kafir. Kenapa Abu Lahab tidak kepikiran pura-pura masuk Islam? Untuk meragukan kepercayaan sahabat terhadap Nabi. Bagaimana? Ya begini, kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, berarti kan yang diturunkan surat kepada Nabi tidak benar. Kan begitu. Loh, ini mana yang benar? Abu Lahab tahu-taunya masuk Islam. Tapi surat ini udah turun. Abu Lahab divonis masuk api neraka. Kok Abu Lahab masuk Islam? Kan kalau udah divonis masuk api neraka, berarti Abu Lahab tidak bakal masuk Islam. Kenapa Abu Lahab masuk Islam? Berarti Muhammad ini bukan dari Allah wahyunya, ngarang sendiri. Karena tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Itu tidak dipikirkan sama Allah untuk Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tidak kepikiran untuk melakukan trik itu agar kepercayaan sahabat kepada Nabi berkurang atau dijatuhkan. Udah Allah vonis, ini ayat dari Allah. 13 tahun jaraknya baru Abu Lahab mati, tidak kepikiran untuk masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Artinya kata ulama, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran pasti terjadi. Makanya malaikat Jibril senang ketika dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin. Yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, kata Allah, adalah malaikat Al-Amin yang sangat bisa dipercaya. Kata Jibril, dari ayat ini turun ya Rasulullah, aku merasa tenang sudah. Alhamdulillah, kata Jibril, berarti sampai akhir aku akan menjadi makhluk yang dekat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tugasnya kan bawa wahyu. Juga tugas malaikat Jibril membawa azab. Makanya Yahudi tidak suka dengan malaikat Jibril. Orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini termasuk malaikat yang Allah wakilkan untuk mengazab satu kaum yang tidak iman. Di surat Yasin, ketika Allah menceritakan satu kelompok yang tidak mau masuk Islam, Allah binasakan ingkanat illa sayhata wahidatan faidahum khamidun. Yasin kan. Teriakan malaikat Jibril, satu kali teriakan malaikat Jibril itu membumi hanguskan satu kota Antioquia. Di awal surat Yasin itu Allah ceritakan. Satu kota Antioquia itu Allah binasakan dengan satu kali teriakan malaikat Jibril. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh yang tidak iman, Allah binasakan dengan teriakan malaikat Jibril. Kaum Nabi Hud juga begitu. Hanya di malaikat Jibril tugasnya selain membawa wahyu kepada para nabi, tugasnya juga menurunkan azab untuk yang tidak beriman. Setelah Nabi Muhammad wafat, tugas Jibril membawa wahyu selesai. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun di dalam beberapa riwayat disebutkan sama ulama, Jibril masih ada kerjaan. Apa? Hadir. Jibril akan tugasnya setelah Nabi Muhammad wafat, tugas Jibril hadir untuk orang yang ketika mengalami sakaratul maut dalam keadaan berwudu. Untuk orang yang mau meninggal dunia punya wudu, diriwayatkan Jibril hadir di situ. Kalau Jibril hadir di situ berarti setan tidak hadir. Karena apa? Iblis setan itu tetap akan menggoda umat manusia sampai ruhnya keluar dari halqum. Baru iblis putus asa untuk menyesatkan Bani Adam. Selagi roh kita masih berada di tubuh kita, iblis dan anak buahnya setan
tidak putus asa untuk menyesatkan umat manusia. Tidak putus asa. Hadir terus dia, apalagi di finishnya itu khotimah, di akhir-akhir hayat manusia tersebut datang iblis sama setan, digoda macam-macam. Nah, kalau yang mengalami sakaratul maut dalam keadaan wudu, ada wudu, Jibril hadir. Kalau Jibril hadir, iblis setan pasti takut, tidak berani dekat. Nah, itu tugas malaikat Jibril. Setelah Nabi tidak ada lagi, tugas beliau adalah hadir untuk orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Nah, makanya dianjurkan kita selalu menjaga wudu. Selalu menjaga wudu. Karena ketika selalu menjaga wudu, kita akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril pun dapat rahmatnya, apalagi umat Nabi Muhammad. Apalagi ahli maksiat. Yang maksiat-maksiat itu seharusnya malu kepada Nabi, karena rahmat Nabi lah yang akan menyelamatkan mereka. Kita kalau mau maksiat, hati-hati. Nabi tahu semua amal kita ini diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi lihat amalnya baik, Nabi berterima kasih kepada Allah. Kalau Nabi lihat amalnya jelek, tidak baik, Nabi pertama kali yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Itu Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Makanya kata ulama, salah satunya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ini pengarang kitab ini, setiap mau melakukan satu hal, itu beliau tanyakan dulu pada dirinya. Hal yarda hadza habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan beliau mau melakukan apa aja, yang pertama kali beliau tanyakan pada diri beliau, kira-kira Nabi ridho atau tidak. Itu. Kira-kira Nabi ridho atau tidak. Kira-kira Nabi suka atau tidak. Kalau jawabannya Nabi suka, Nabi ridho, beliau lakukan. Kalau jawabannya Nabi nggak suka, Nabi nggak ridho atau ragu, suka atau tidak suka, beliau tinggal. Itulah para ulama. Setiap sepak terjang mereka selalu mereka pikirkan Nabi suka atau tidak. Karena amal kita semuanya diperlihatkan kepada Nabi. Semuanya. Semua dari umat Nabi, amalnya diperlihatkan kepada Nabi. Nah, makanya malu kalau kita banyak melanggar perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa beliau dilahirkan di hari Senin, bukan di hari Jumat, agar kita tidak berpikiran, oh sholat Jumat ini diwajibkan karena Nabi lahir di hari Jumat. Tidak. Allah lahirkan Nabi di hari Senin, dan di hari Senin tidak ada ibadah tambahan yang wajib, tidak ada. Hari Senin tidak ada ibadah tambahan yang wajib. Hari Senin hari paling istilahnya bukan seperti hari Jumat, bentuk rahmat Nabi Muhammad SAW. Karena termasuk rahmat Nabi, banyak dari beban-beban ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu, Allah ringankan, Allah angkat, Allah tidak wajibkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad. Nah, jadi termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad, banyak dari beban, banyak dari kewajiban yang Allah wajibkan untuk umat-umat terdahulu, untuk umat Nabi Muhammad Allah ringankan. Ya bayangkan sholat aja, ini kan kita di bulan Rajab, nanti ada ulang tahun sholat 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj, itu ulang tahun ibadah sholat, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di atas sana. Semua ibadah Allah wajibkan di bumi. Puasa turun ayat, zakat turun ayat, haji turun ayat, sholat Nabi diangkat. Nabi diangkat. Nabi diangkat, diwajibkanlah sholat. Dari 50 waktu, kalau kita bayangkan 50 waktu, berarti kurang dari setengah jam kita udah azan lagi, sholat lagi, azan lagi, sholat lagi. Karena jam kita ini kan 24 jam. 24 jam bagi 2 aja masih 48 jam. Artinya
Tidak sampai setengah jam kita udah wajib sholat terus. Kalau masih 50 sholat. Nabi minta keringanan sama Allah. Nabi tahan malunya kepada Allah demi kita. Setelah Allah jadikan 5 kurang 5 kurangi, bukan langsung, bukan dari 50 jadi 5, tidak. Dari 50 45, Nabi naik lagi. Jadi 40, Nabi naik lagi. 35 terus sampailah 5 waktu. Kemudian apa kata Allah? Wahai Muhammad, 5 waktu tapi pahalanya tetap 50 waktu. 5 waktu pahalanya kata Allah dah aku kurangi. Ikraman li ummati Sayyidina Muhammad SAW. 50 waktu pahalanya, 5 waktu pahalanya tetap 50 waktu. Jadi satu sholat 10 pahala. Belum lagi dilipat gandakan dengan niat yang tulus, dengan khusyuk, dengan ikhlas macam-macam, bisa sampai 700 lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada masyaallah hadirin kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan kecewakan Nabi Muhammad, harus selalu kita ingat Nabi Muhammad, banyaki salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari syariat Nabi Muhammad, kaji sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad agar kita umat akhir zaman seperti sahabat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.